Ada yang percaya bahwa keberanian adalah kekuatan, tapi bagi sebagian orang, keberanian adalah sesuatu yang jauh lebih sunyi dari itu. Ia adalah ketidakmampuan untuk berpura-pura. Di suatu sudut Jakarta yang panas dan berdebu, di tengah kota yang sedang belajar menjadi bangsa, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengisi catatan hariannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah mendapat sebuah jawaban sempurna. Pertanyaan tentang keadilan, tentang kekuasaan, tentang apakah manusia benar-benar mampu setia kepada kebenaran ketika kebenaran itu menyakitkan. Ialah sosok yang dikenal sebagai So Hoki. Hidupnya tak lama. Ia meninggal di umurnya yang baru berusia 26 tahun. Tapi dalam rentan waktu yang sependek itu, ia meninggalkan sebuah jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja oleh waktu. Begitulah Ki mencatat awal hidupnya, seolah ia sudah tahu sejak awal bahwa dunia yang menyambutnya bukanlah dunia yang ramah. Tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Di kota Batavia yang sedang berganti wajah, seorang bayi lahir sebagai anak keempat dari 5 bersaudara dalam keluarga Tionghoa Indonesia yang sederhana. Ayahnya, Solipit, atau lebih dikenal dengan nama Salam Sutrawan, adalah seorang novelis, lelaki yang percaya bahwa dunia bisa dimengerti melalui kalimat-kalimat yang disusun dengan jujur. Ibunya, Nio Hoi An, menjalani hari-hari dalam kesederhanaan yang tidak banyak mengeluh. Kakak tertuanya, Choi Hok Jin, kelak dikenal dunia sebagai Arif Budiman. Dua bersaudara yang tumbuh dalam satu rumah, membaca buku-buku yang sama, dan akhirnya sama-sama memilih jalan yang tidak mudah. Jakarta pada awal 1950-an adalah kota yang baru merdeka dan belum tahu harus menjadi apa. Jalanan berdebu, becak berjejer di trotoar, bendera merah putih berkibar di depan kantor-kantor pemerintah dengan kesungguhan yang masih segar, masih penuh harapan yang belum sempat dicederai kenyataan. Di tengah kota yang sedang belajar bernafas itu, seorang Gi kecil tumbuh. Sejak masih kecil, ia dan kakaknya Hok Jin sudah terbiasa mengunjungi perpustakaan umum dan taman-taman bacaan di pinggir jalan Jakarta. Bukan karena dorongan orang tua, bukan karena tugas sekolah, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang lapar, yang tidak bisa dipuaskan hanya dengan pelajaran biasa. Ia membaca segalanya, sejarah, filsafat, sastra, kisah para pemikir yang hidup berabad-abad sebelum ia lahir, tetapi terasa begitu dekat dengan kegelisahannya. Tumbuh di lingkungan yang menghargai kata-kata, Ki meyakini bahwa menulis adalah cara manusia meninggalkan bukti bahwa ia pernah ada dan pernah berpikir, bukan sekedar lewat, bukan sekedar menumpang hidup di bumi. Sejak remaja, Ki sudah mulai menulis buku hariannya, bukan untuk dibaca orang lain, tapi semata-mata karena terlalu banyak hal yang bergolak dalam kepalanya yang tidak cukup jika hanya disimpan dalam diam. Masa sekolahnya, Sohoki bersekolah di Koles Kanisius, salah satu sekolah Katolik terbaik di Jakarta. Di sanalah minatnya pada sastra semakin dalam dan kesadaran politiknya mulai bangkit. Indonesia pada akhir 1950-an adalah negara yang mengalami krisis kepercayaan diri. Sistem demokrasi parlementer terbukti tidak stabil, kabinet berganti-ganti, dan Bung Karno, sang proklamator yang karismatik, mulai bergerak ke arah yang tidak semua orang bisa menerima. Tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden
Demokrasi parlementer dibubarkan. Lahirlah demokrasi terpimpin, sebuah sistem di mana satu tangan memegang terlalu banyak kendali, di mana satu suara terdengar terlalu keras, sehingga suara-suara lain menjadi bisikan yang takut-takut. Remaja membaca situasi itu dengan pendekatan yang berbeda. Ia membacanya dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah kekuasaan yang terpusat itu baik bagi rakyat? Pertanyaan yang tidak lahir dari kebencian, melainkan dari keresahan seorang remaja yang terlalu banyak membaca sejarah dan terlalu sering menyaksikan bahwa kekuasaan di tangan siapapun cenderung melupa diri. Sejak 4 Maret 1957, ketika ia baru saja menginjak usianya yang ke-15 tahun, mulai menuangkan kegelisahan itu dalam buku harian. Kalimat yang terkadang kasar, kadang puitis, kadang sangat personal, kadang sangat politis. Tapi satu hal yang pasti, ia selalu jujur. Kejujurannya itulah yang kelak menjadi benang merah di seluruh hidupnya. Tahun 1962, Sohoki diterima sebagai mahasiswa jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Di kampus itulah seluruh keresahannya menemukan tanah yang subur untuk tumbuh. Universitas Indonesia pada awal 1960-an adalah sarang diskusi yang tidak pernah tidur. Mahasiswa berdebat di kantin, di koridor, di bawah pohon-pohon besar yang menaungi kampus dengan keteduhan yang seolah mengundang pemikiran serius. Berbagai organisasi mahasiswa bermunculan, masing-masing membawa ideologi yang saling berbenturan, nasionalis, komunis, agamis, dan sosialis. Di tengah gegap gempita itu, memilih untuk tidak bergabung dengan manapun secara penuh. Bukan karena ia tidak peduli, tapi justru sebaliknya. Ia peduli begitu dalam untuk membiarkan kepeduliannya terikat pada satu warna bendera. Kampus, tulisan-tulisannya mulai bermunculan. Kalimat-kalimatnya tajam, kritis, dan sangat berani. Ia menulis tentang korupsi, tentang kemunafikan politik, tentang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat kecil, tentang jarak yang semakin lebar antara retorika, pemimpin, dan kenyataan di jalanan. Ketika Indonesia memasuki pertengahan tahun 1960-an dalam kondisi yang mendekati titik didih, di satu sisi, Partai Komunis Indonesia tumbuh menjadi kekuatan politik raksasa. Di sisi lain, militer mengawasi setiap gerak dengan mata yang tidak pernah benar-benar tertidur. Di tengah-tengahnya, Soekarno sedang berusaha menyeimbangkan ideologinya yang kerap dikenal sebagai Nasakom, yang semakin sulit untuk dikendalikan. Harga-harga melonjak, rakyat kecil semakin terjepit, dan kampanye-kampanye besar seperti konfrontasi dengan Malaysia menyedot sumber daya yang semestinya bisa dipakai untuk memberi makan jutaan orang yang kelaparan. Menyaksikan itu semua, mencatatnya, meresapinya dengan kemarahan. 30 September 1965, sebuah peristiwa berdarah yang hingga hari ini masih menyimpan kabut yang belum sepenuhnya tersimak. 6 jenderal terbunuh dalam satu malam, sebuah kudeta, kata pihak militer. Sebuah rekayasa, kata sebagian sejarawan. Tapi apapun versi kebenarannya, yang pasti adalah yang datang setelahnya jauh lebih mengerikan dari peristiwanya sendiri. Pembantaian terjadi, ratusan ribu orang yang dituduh terkait atau bersimpati dengan komunisme dibunuh, dipenjara, atau dihilangkan. Tanah menjadi merah dan orang-orang belajar untuk tidak bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Tahun 1966 adalah tahun yang akan diingat sebagai salah satu momen terpanas dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Demonstrasi meletus di kota-kota besar. Mahasiswa turun ke jalan membawa 3 tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tritura. Bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. Di jantung gerakan itu ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami.
dan di dalamnya bergerak Sohoki. Jalanan yang biasanya hanya dipenuhi becak dan kendaraan bermotor tua, kini dipenuhi ribuan mahasiswa berpakaian biasa dengan semangat yang tidak biasa. Pengeras suara berteriak dari truk-truk yang berjalan pelan. Spanduk-spanduk putih berlambang merah bertuliskan tuntutan-tuntutan yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Gi ada di sana bukan sekedar menjadi penonton, ia adalah pemikir di balik gerakan itu. Salah satu yang merumuskan, yang menuliskan, yang memastikan bahwa gerakan itu tidak sekedar menjadi amuk massa tanpa arah. Gerakan 1966 berhasil, Soekarno jatuh, Soeharto naik. Indonesia memasuki babak baru yang menyebut dirinya sebagai Orde Baru. Inilah tragedi terbesar dalam hidupnya. Ia hidup cukup lama untuk menyaksikan bahwa revolusi yang ia perjuangkan telah berubah menjadi sesuatu yang tidak ia inginkan. Ketika Orde Baru mulai mengonsolidasikan kekuasaannya, ketika teman-teman seperjuangan mulai memilih karir birokrasi dan jabatan-jabatan yang ditawarkan rezim baru, Gi tetap berdiri di luar pagar, menatap ke dalam dengan sorot yang tidak berubah. Ia mulai menulis lagi. Kali ini bukan tentang Soekarno, melainkan tentang Soeharto. Bukan karena ada dendam personal, tetapi karena ia melihat pola yang sama. Kekuasaan yang semakin memusat, kontrol yang semakin ketat, ruang kritik yang semakin menyempit. Teman-temannya mulai kehabisan kesabaran. Beberapa memintanya untuk sedikit lebih pragmatis. Perubahan butuh waktu, kata mereka. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan sekarang. Tapi Gi tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak mau. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia kompromikan dengan kemunafikan. Bahkan kemunafikan yang dikemas dengan niat baik. Baginya, seorang intelektual yang diam ketika ia seharusnya berbicara sudah mengkhianati dirinya sendiri. Dan pengkhianatan terhadap diri sendiri baginya adalah dosa yang paling sulit diampuni. Hari ini, lebih dari setengah abad setelah suaranya berhenti, nama Sohoki masih disebut. Di ruang-ruang kelas yang pengap, di diskusi-diskusi yang berlangsung hingga dini hari, di antara mahasiswa-mahasiswa yang sedang bertanya tentang apakah idealisme masih memiliki tempat di dunia yang semakin pandai berhitung tentang kepentingan. Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Mungkin tidak bisa dijawab sekali untuk selamanya. Tapi mungkin justru itulah yang Gi wariskan. Bukan sebuah jawaban, melainkan keberanian untuk terus bertanya. Keberanian untuk melihat kekuasaan dengan mata terbuka tanpa bisa dibeli oleh janji-janji kenyamanan. Keberanian untuk menulis dengan jujur, berbicara dengan jujur, dan hidup dengan jujur. Bahkan ketika kejujuran itu mengisolasi dan melelahkan. Dan di suatu tempat, di antara halaman-halaman yang sudah menguning dan kalimat-kalimat yang perlahan memudar karena waktu, suaranya masih terdengar. Bukan sebagai instruksi, bukan sebagai ceramah, hanya sebagai sebuah pertanyaan yang ditinggalkan terbuka. Apakah ada yang berani berdiri dan menyatakan bahwa ia hanya setia kepada satu hal? And the students who are really anti-Sukarno because they know about the corruption at the Sukarno administration at that moment. At that moment, we are aware of the mutual interests of our